dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, puji syukur ya Bapa. Kami boleh sebentar merenungkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau persiapkan kami yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, terkasih semua, apa kabar? Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan selalu baik dan amat baik. Kasih Tuhan, kita membaca renungan hari ini tentang kekuatan berbuat baik. Saya beri tema kekuatan berbuat baik. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bagaimana kekuatan berbuat baik itu? Kita harus merasa bahwa perbuatan baik itu memang satu perintah Tuhan, yang Tuhan perintahkan bagi orang-orang percaya. Jadi bukan jasa. Jadi kalau jasa kita pasti minta imbalan, tetapi kalau kita melihat ini kekuatan berbuat baik itu ada satu panggilan Tuhan bagi orang-orang percaya, itu kita tidak melakukannya dengan seperti dengan pamrih ya, tetapi kita melakukannya dengan tidak pamrih ya. Jadi tidak mengharapkan balas jasa. Kita harus tulus dan kita itu menjadikan berbuat baik itu seperti gaya hidup orang Kristen ya, gaya hidup orang percaya. Jadi kita harus bawa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bekerja, di mana kita berada, hendaknya itu menjadikan tetap berbuat baik itu jadi gaya hidup ya. Sehingga orang-orang di luar sana, di luar Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita ya. Boleh melihat kebaikan Tuhan tuh dalam setiap orang percaya. Jadi dikatakan di sini tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi biarlah terang Tuhan itu ada bagi kita semua ya. Jadi kita jadi orang-orang dunia boleh melihat terang Tuhan tuh melalui kehidupan kita. Ya, jadi satu perintah dikatakan terus berbuat baik. Bagaimana kita memperoleh kekuatan berbuat baik itu? Pertama, kadang-kadang kita berbuat baik itu tidak semua orang bisa menerima perbuatan baik kita. Tidak semua orang manusia bisa menerima kebaikan yang kita berikan. Pasti ada aja banyak kritik. Pada saat kita berbuat ini, pasti banyak kritik, komentar, komen yang mungkin tidak baik, tidak enak buat kita ya. Kadang-kadang kita bisa berbuat baik pada saat orang itu berbuat baik bagi kita juga tuh nggak masalah ya. Tapi bagaimana kalau kita berbuat baik, balasannya tuh nggak baik, balasannya malah menyakitkan hati kita. Bagaimana balasannya tuh malah merugikan kita. Terus bagaimana kalau balasannya itu menyakiti kita, membuat kita rugi, itu pokoknya hal-hal yang negatif, hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Saya banyak mengalami pengalaman dengan Tuhan ya, bagaimana saya sudah melewati masa itu ya, bagaimana kita berbuat baik sama orang, menolong orang, toh yang pembalasan kepada kita tuh tidak baik, bahkan merugikan kita, bahkan membuat kita gimana ya, sepertinya kayaknya pengen balas ya, kok begini gitu ya. Tapi ya kembali lagi kepada kita ya, hati kita ya, bagaimana kita mau diproses Tuhan, bagaimana kita mau membawa masalah itu di dalam Tuhan. Kalau keinginan manusia rasanya ingin membalas, ingin tidak terima, dan ingin memberontak. Tetapi kembali lagi Tuhan memberikan firman yang dikatakan ampuni. Dan biarlah apa yang orang lakukan kepada kita, menanamkan sesuatu yang jahat ataupun melakukan hal yang jahat, tetaplah kita balas dengan berbuat baik. Ya, tidak mudah dan tidak gampang ya saudara. Saya banyak mengalami pergumulan, tetapi kita boleh menang dalam setiap masalah kita. Kita boleh menang dalam setiap pergumulan kita, itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut kalau kita dikritik.
seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak diterima di keluarganya, tetapi di keluarganya sendiri dia bakal ditolak, bakal tetapi dia berkarya di luar ya. Bagaimana kita ditolak di keluarga, bagaimana kita dihakimi keluarga, bagaimana kadang-kadang kita dihakimi orang-orang terdekat kita, tetapi tetaplah berbuat baik. Karena itu menjadi satu gaya hidup yang tidak pernah kita boleh tidak lakukan ya saudara ya. Sesulit apapun, tetap balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita meskipun berbuat baik itu banyak kritikan, pasti cemoan, ocehan, hal-hal yang tidak enak yang pasti kita terima. Tetapi terus lakukan yang baik. Dan juga yang kedua di sini dikatakan berbuat baik itu harus dimulai dari hati. Ya, bagaimana hati kita lakukan dengan hati. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan dengan hati, tulus ikhlas berbuat baik, pasti ada satu hal yang keluar dari hati kita yang kita istilahnya mau berkorban, mau rela, itu semua dari hati ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita, orang yang tidak baik kepada kita, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh untuk terus berbuat baik meskipun orang itu tidak baik buat kita. Itu kita lakukan dengan hati ya. Seperti Tuhan juga sudah memberikan hatinya Tuhan buat kita semua ya, sehingga Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu satu hal yang luar biasa ya. Bagaimana dia mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk umat manusia yang berdosa. Jadi dimulai dari hati ya, kita harus mulai dari hati. Dan yang ketiga, bahwa perbuatan baik itu harus kita lepaskan. Bukan hanya kita melepaskan dan kita perlu hikmat daripada Tuhan sehingga kita dimampukan dan kuasa Tuhan ya. Jadi yang saya katakan, tidak setiap kondisi kita dimampukan berbuat baik. Itu kadang-kadang yang saya bilang itu satu ujian, pencobaan, tantangan, rintangan. Bagaimana kita harus benar-benar bisa mengandalkan kuasa Tuhan ya. Jadi berbuat baik itu harus minta juga kekuatan dari Tuhan dan pengurapan serta pimpinan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk melakukannya Bapak. Ya saudara, meskipun sulit, sangat-sangat sulit, kita dihadapkan pada situasi yang kayaknya nggak mungkin kita bisa mengampuni orang, nggak mungkin kita bisa mengampuni, mendoakan orang-orang yang berbuat jahat buat kita. Itu butuh daripada hikmat dan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kita dimampukan bisa melewati itu semua saudara. Jadi kadang-kadang ujian, pencobaan tuh datang bagi kita ya. Kayaknya yang saya bilang ujian pencobaan tuh gak usah diundang, datang sendiri ya. Masalah-masalah itu datang sendiri. Terus pergumulan-pergumulan juga ada aja gitu ya bagi setiap orang. Justru kalau orang yang mau diuji, dicoba itu pasti akan mengalami masa-masa itu di mana diproses Tuhan. Dan Tuhan melihat ya apakah prosesnya itu bisa kita jalani. Dan kalau kita mau mengalami ujian pencobaan itu, kita pasti naik tingkat. Kita pasti boleh melihat kebaikan Tuhan di situ. Kita boleh melihat banyak-banyak pertolongan Tuhan di situ. Dan kita boleh senantiasa ya boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi mengandalkan kuasa Tuhan ya, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kita berbuat baik itu kadang-kadang yang saya katakan nggak semudah kita berbicara ya. Kadang-kadang kalau ngalamin yang namanya difitnah orang, disakitin orang, macam-macam deh. Saya tuh ngalamin bukan saja di lingkungan kerja, bukan saja di teman-teman kerja, bahkan di keluarga sendiri, bahkan di saudara-saudara sendiri, alami satu hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi ya Tuhan ajarkan teruslah berbuat baik. Itu kadang-kadang aduh Tuhan gak sanggup, aduh Tuhan gak bisa. Tapi percayalah kalau kita minta hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan dengan Roh Kudusnya, pasti Tuhan mampukan. Ya, saudara ya. Jadi terus mengampuni, terus berbuat baik, apapun itu juga ya saudara ya. Terus
minta kepada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan buat kita. Demikianlah renungan hari ini, pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan teruslah biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang, di depan orang-orang dunia terutama ya saudara ya, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Biarlah renungan saat ini, pagi hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita selantiasa ya saudara. Meskipun disakiti, meskipun orang bilang dijolimi, meskipun difitnah, meskipun dikasih yang gak enak, difitnah, dituduh, meskipun apa, selagi engkau tidak melakukan, selagi engkau terus berpegang pada firman Tuhan, pasti Tuhan pada saatnya Tuhan akan membela kita semua. Pada saatnya Tuhan akan pasti memberikan pertolongannya buat kita. Dan itu janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, kita boleh tetap setia, tetap semangat, biarlah terus berbuat baik menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih. Dan saya tutup dengan doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita boleh merenungkan firman-Mu, bagaimana kekuatan berbuat baik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Teruslah Kau berkarya dalam pribadi hidup kami masing-masing ya Bapa. Biar iman kami bertumbuh dan kami dimampukan untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati pekerjaan kami, aktivitas kami dari pagi hari ini hingga sore bahkan malam nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, amin.